Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu M. Megawati M.Com selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu karena telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Hari ini tanggal 10 Januari tahun 2022, izinkan saya Muhammad Tamtam Arif Farabi dengan 19.11.3076 untuk mempresentasikan hasil draft proposal saya. Draft proposal saya berjudul Perbandingan Algoritma Dijkstra dan Algoritma List Connection serta kombinasi dari kedua algoritma tersebut dalam teknik load balancing menggunakan metode ICMP dengan berbasis SDN pada data center ISC Cyber. Baik, memasuki bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada bab pertama, poin pertama yang akan dibahas yaitu latar belakang. Data center atau pusat data merupakan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan beberapa server ataupun komputer dan juga sistem penyimpanan data, atau kita sebut juga dengan storage, yang dimana dikondisikan dengan pengaturan suhu, daya, dan juga udara. Data center dapat pula dipandang sebagai gudang data ataupun warehouse yang berfungsi sebagai pengelolaan data, yang dimana dari mulai pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan data, hingga penemuan kembali data ataupun recovery. Serta data center ini mampu pula memberikan dukungan dalam pengembalian keputusan atau decision support system. Yang selanjutnya yaitu load balancing. Apa itu load balancing? Jadi load balancing adalah sebuah teknik pendistribusian beban trafik internet pada dua jalur ataupun lebih, sehingga didapatkan saluran yang lebih seimbang, trafik yang lebih optimal, throughput data maksimal, dan juga meminimalisir delay ataupun latency yang ada, serta tidak terjadinya overload atau beban servernya melebihi dari batasnya, sehingga jalur internet diharapkan dapat lebih optimal. Dan selanjutnya yaitu dalam metode load balancing, di dalam teknik load balancing terdapat metode. Nah, metodenya salah satunya adalah ICMP. ICMP atau Equal Cost Multipath adalah metode load balancing yang menggunakan metode per address pairing connection load balancing. Jadi, ICMP ini memungkinkan router untuk memiliki lebih dari satu gateway atau kita sebut dia memiliki lebih dari satu sumber internet untuk mencapai tujuan network dari jaringan tersebut. Nah, karena metodenya ini adalah per address pairing connection, maka sistem dari load balancing ini setiap address yang berbeda di koneksi yang berbeda akan berkemungkinan melewati gateway yang berbeda atau jalur internet yang berbeda. Nah, salah satu pendekatan metode ICMP di sini adalah SDN. Jadi SDN ini adalah software defined network yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan dinamika dari ICMP. Jadi memungkinkan pengontrolan bandwidth ataupun ukuran dari trafik yang dikirimkan yang tersedia dari semua tautan di jaringan secara real time. Jadi bandwidth yang akan diukur kemudian akan diimplementasikan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan lalu lintas jalur mana yang akan diambil. Nah, dalam pengambilan jalur tersebut itu menggunakan algoritma. Nah, salah satunya yaitu algoritma Dijkstra. Nah, algoritma ini dapat mengimplementasikan teknik load balancing yang merupakan suatu algoritma yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan jalur ataupun pemilihan saluran lalu lintas internet yang dimana dia memilih jarak yang terpendek pada sebuah graf yang berarah. Nah, selain algoritma Dijkstra ini juga ada algoritma disconnection. Jadi algoritma ini melakukan pengiriman request kepada server anggota cluster berdasarkan pada server mana yang memiliki koneksi paling sedikit. Nah, namun pada teknik load balancing ini yang terutama diimplementasikan pada data center yang menggunakan metode ICMP berbasis SDN belum menemukan algoritma yang paling tepat untuk membagi rata beban jaringan serta mencari jalur yang terpendek untuk meminimalisir dari adanya trade-off dan juga mengurangi latency ataupun delay.
Nah, algoritma Dijkstra ini dia sudah memberikan output ataupun hasil yang baik, namun masih ada trade-off dan juga latensi yang bisa dikategorikan sangat tinggi. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini akan membahas tentang pengujian algoritma list connection pada load balancing dengan menggunakan metode ICMP yang berbasis SDN yang akan diuji coba pada ISC Cyber yang berada di Jakarta, dan juga di mana nanti akan dilakukan penguji cobaan apakah bisa algoritma list connection dikombinasikan dengan algoritma Dijkstra. Baik, untuk poin yang kedua, yaitu rumusan masalah atau pertanyaan apa yang akan digali dalam penelitian kali ini. Yang pertama yaitu apakah algoritma Dijkstra dapat dikombinasikan dengan algoritma list connection untuk membagi rata beban jaringan serta mencari jalur terpendek dengan meminimalisir trade-off dan latensi yang tinggi. Dan yang selanjutnya yaitu apakah algoritma list connection dalam membagi rata beban jaringan serta mencari jalur terpendek dengan meminimalisir trade-off dan latensi bisa dibilang lebih baik daripada algoritma Dijkstra. Dan yang terakhir yaitu adalah seberapa besar persentase throughput, loss packet, trade-off, dan juga latensi dari algoritma tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu adalah batasan masalah penelitian. Yang pertama, batasan masalahnya adalah pengujian dalam pengimplementasian algoritma ini dalam implementasi teknik load balancing akan menggunakan infrastruktur dari Mikrotik. Dan yang selanjutnya, algoritma yang akan digunakan adalah algoritma Dijkstra dan juga algoritma list connection. Dan yang selanjutnya untuk pemetaan jalur atau pemetaan bandwidth, pengukuran bandwidth nanti akan digunakan menggunakan Wireshark. Dan yang terakhir adalah untuk mengukur kualitas layanan internet yang ada, kan nantinya akan menggunakan Distributed Internet Traffic Generator dan juga iPref. Baik, untuk tujuan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Baik, tujuan penelitian kali ini adalah yang pertama untuk mengembangkan algoritma Dijkstra dalam teknik load balancing. Nah, selanjutnya yaitu untuk menguji algoritma list connection dalam teknik load balancing apakah lebih baik daripada algoritma Dijkstra. Dan yang selanjutnya yaitu adalah untuk menguji algoritma Dijkstra apakah bisa digabungkan atau dikombinasikan dengan algoritma disconnection. Dan yang terakhir adalah untuk mengukur seberapa besar throughput, loss packet, trade-off, dan juga latency ataupun delay pada algoritma list connection dan kombinasi dari kedua algoritma tersebut. Dan poin yang selanjutnya yaitu adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara praktis, yang pertama yaitu adalah untuk atau bagi penulis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran yang bermanfaat dalam pengimplementasian pengetahuan penulis tentang algoritma Dijkstra dan algoritma list connection dengan kombinasi kedua algoritma tersebut dalam teknik load balancing pada suatu data center. Dan juga tentunya manfaat penelitian praktis selanjutnya yaitu bagi peneliti selanjutnya atau berikutnya. Jadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai presentasi throughput, loss packet, trade-off, dan juga latency dari algoritma Dijkstra dan algoritma list connection. Dan tidak lupa pula untuk manfaat penelitian secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai implementasi algoritma Dijkstra dan algoritma list connection pada suatu teknik load balancing pada suatu data center. Baik, poin selanjutnya yaitu adalah hipotesis. Jadi di sini terdapat dua hipotesis yaitu H0 sebagai hipotesis 0 dan juga HA sebagai hipotesis alternatif. Jika H0 ditolak, maka dapat dipastikan HA diterima, begitu pula sebaliknya. Jadi di sini terdapat dua hipotesis. Yang pertama yaitu adalah tidak ada hubungan antara algoritma Dijkstra dan disconnection, sehingga tidak ada kombinasi dari kedua algoritma tersebut. Dan hipotesis alternatifnya yaitu adalah ada beberapa hal perbandingan algoritma Dijkstra dan juga list connection
serta kombinasi dari algoritma tersebut dalam teknik load balancing. Baik, selanjutnya yaitu adalah bab 2 tentang tinjauan pustaka. Jadi di sini load balancing ini kan adalah sebuah teknik pendistribusian beban terhadap suatu service terhadap sekumpulan server atau perangkat jaringan. Jadi sistem yang menerapkan load balancing akan melayani satu pengguna dalam satu waktu, sehingga load balancer berperan untuk mengatur trafik yang datang dan menentukan server mana yang akan melewati trafik tersebut. Sehingga di sini dalam teknik load balancing terdapat 3 tujuan. Yang pertama yaitu cost effectiveness. Jadi untuk mencapai perbaikan keseluruhan sistem dengan biaya yang bisa dibilang terjangkau. Dan yang kedua yaitu adalah scalability dan flexibility. Sehingga dalam penerapan algoritma ini diharapkan teknik load balancing-nya ini bersifat fleksibel, sehingga jika ada perubahan topologi yang ada, dia dapat langsung fleksibel gitu dalam menentukan jalur mana yang akan dipilih. Dan yang terakhir adalah priority, yaitu memprioritaskan pekerjaan pada server sesuai dengan algoritma yang digunakan untuk pencapaian tugas yang merata pada setiap server. Dan yang kedua ada XMP atau Equal Cost Multipath Routing, yang dimana merupakan salah satu teknik routing yang digunakan untuk memastikan seluruh jalur yang tersedia dengan cost sepadan antara satu node dengan node lainnya. Jadi pada penerapan XMP ini, setiap router akan menggunakan hash function kepada setiap header, seperti IP penerima dan juga IP pengirim, untuk memetakan setiap jalur yang tersedia. Nah, dikarenakan jumlah jalur yang terbatas dalam sebuah topologi, maka sangat memungkinkan dua atau lebih topologi dipasangkan dengan jalur-jalur yang memiliki hubungan yang beririsan. Jadi ketika traffic-traffic dikirimkan pada saat yang bersamaan, maka kongesti akan terjadi. Sehingga jalur-jalur ini akan dapat digunakan untuk menghindari kongesti tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah SDN atau Software Defined Networking. Jadi ini adalah merupakan sebuah konsep pendekatan jaringan komputer dengan sistem pengontrol dari arus data dipisahkan dari perangkat kerasnya. Nah, pada umumnya pembuat keputusan kemana arus data akan dikirimkan dibuat menyatu dengan perangkat kerasnya. Jadi sebuah konfigurasi SDN dapat menciptakan jaringan di mana perangkat keras, pengontrolan lalu lintas atau pengontrolan bandwidth, data secara fisik dipisahkan dari perangkat kerasnya ataupun hardware-nya dengan data forwarding plan. Poin yang selanjutnya yaitu algoritma yang digunakan, yaitu algoritma Dijkstra. Jadi di mana algoritma ini akan dipakai dalam penentuan jalur ataupun lalu lintas yang terpendek dari suatu titik ke suatu titik lainnya. Dan juga algoritma less connection, yang dimana algoritma ini akan membagi beban kerja load balancing pada suatu server, yang dimana akan dipilih jalur mana yang koneksinya paling sedikit. Baik, yang selanjutnya memasuki bab 3, yaitu metode penelitian. Poin pertama yaitu metode yang digunakan. Jadi pada penelitian kali ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yang dimana bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, di keadaan ataupun gejala kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala dan menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dengan gejala lainnya. Jadi penelitian ini bersifat kuantitatif. Yang selanjutnya yaitu dalam pengumpulan data. Jadi penelitian ini juga bersifat eksperimen. Jadi dalam suatu penelitian ini dia nanti akan meramal dan juga menjelaskan hal-hal yang akan terjadi pada suatu variabel-variabel yang akan dilakukan uji coba. Dan yang selanjutnya yaitu dalam penganalisisan data. Jadi di sini menggunakan statistik deskriptif, yang dimana memiliki peran sederhana namun sangat penting dalam penelitian
untuk mendeskripsikan kumpulan data yang ada. Jadi dengan kata lain, teknik ini membantu untuk memahami detail sampel secara lebih sederhana. Dan yang terakhir yaitu penyajian data. Nantinya pada penelitian ini, data akan disajikan dalam bentuk tabel dan juga grafik, sehingga lebih mudah untuk menarik kesimpulan dalam penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya memasuki bab 4 mengenai jadwal penelitian yang akan dilakukan. Rencananya penelitian ini akan dilakukan tahun ini, yang dimana kegiatan pertamanya yaitu adalah tahap persiapan penelitian, yang terdiri dari penyusunan dan pengajuan judul yang dilakukan pada bulan Januari, dan selanjutnya yaitu pengajuan draft proposal mulai dari Januari hingga Maret, dan perizinan penelitian itu pada bulan Maret. Dan untuk tahap pelaksanaannya, yang pertama adalah pengumpulan data yang akan dilakukan pada bulan Maret hingga bulan Mei, dan juga akan dianalisis serta disajikan pada bulan Mei juga. Dan yang ketiga yaitu tahap penyusunan laporan yang akan dilakukan pada bulan Juni, dan penyajian laporan akan diselesaikan pada bulan Juli. Dan yang terakhir yaitu mengenai daftar pustaka. Mungkin jurnal yang saya review belum terlalu banyak, namun dari keempat jurnal ini saya sudah bisa menarik beberapa teori yang dapat digunakan dalam pengimplementasian teknik load balancing pada suatu data center. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih juga kepada Ibu Emma Gawati Mkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.